Cahaya pagi yang menembus di antara lubang angin menyadarkan dari tidur lelap ini, rasa lelah yang alami membuat proses istirahat ini terasa begitu cepat. Sejenak masih terlena dalam rasa lelah hingga akhirnya jam yang tergantung di dinding menyadarkan bahwa hari ini adalah hari pertama bekerja di kantor yang baru. Sial telat, dengan refleks segera ambil handuk yang masih tergantung di besi tempat tidur dan segera beranjak ke kamar mandi. Tampak Indra dan Minto yang sudah rapih sedang sarapan. "Wah, kesiangan nih Pak Reza," tegur Minto dengan nada bercanda. "Panggil Reza aja Pak, enggak enak kalau pakai kata Pak, jadi canggung terlihat resmi." "Kalau gitu panggil Minto aja," terlihat Indra ikut tertawa melihat tingkah laku yang agak panik memasuki kamar mandi. "Za, kami duluan ya biar nanti suruh Imron buat jemput lu di sini." "Oke terima kasih, tolong kasih tahu ke orang kantor kalau agak terlambat," teriak dari dalam kamar mandi. Sejuknya air yang mengguyur badan ini segera mengembalikan kesegaran badan, hingga akhirnya sebuah ketukan kecil di pintu terdengar. "Pak Reza, saya Dikin, teh manis sama sarapannya sudah saya siapkan di meja makan." "Oh Mas Dikin, terima kasih Mas," jawab sambil memakai handuk dan meletakkan beberapa helai pakaian kotor ke dalam bak plastik dan meletakkannya di atas sumur yang atasnya sudah tertutup triplek, lalu bergegas keluar kamar mandi. "Mas Dikin ya?" tanya ketika melihat seseorang yang terlihat lebih tua dari sedang meletakkan sebuah kunci di atas meja makan. Mendengar teguran, segera Mas Dikin menghampiri dan menyodorkan tangannya. "Saya Dikin, Pak." "Saya Reza, Mas," jawab sambil membalas jabatan tangannya, lalu bergegas memasuki kamar. Terdengar kembali suara Mas Dikin dari luar kamar. "Pak Reza, saya izin keluar dulu mau beli keperluan dapur, kunci serep pegangan Pak Reza saya letakkan di meja makan." "Baik Mas Dikin, terima kasih," jawab tanpa mendapatkan jawaban kembali dari Mas Dikin. Segera kenakan pakaian dan mengambil tas laptop yang semalam masih letakkan di lantai. "Apa ini?" gumam ketika membuka resleting di bagian depan dan mendapati sebuah benda kecil yang terbungkus kain hitam dengan tulisan Raja Arab yang sendiri tidak mengerti apa artinya. Segera buka kain hitam tersebut dan mendapati sebuah keris kecil, atau lebih mirip disebut kujang kecil. Benda itu terlihat hanya sebesar jari telunjuk, tapi terlihat tua dan unik. "Siapa yang menaruh benda ini di tas laptop?" ucap kepada diri sendiri. Pikiran kembali teringat kepada bapak yang hobi mengkoleksi barang antik. Insting mengatakan mungkin benda ini sengaja diletakkan bapak di dalam tas laptop ini, tapi untuk apa? Pikiran kembali mencoba menerka kemungkinan. "Ah masa bodoh lah, udah kesiangan," ucap sambil mengeluarkan benda itu dari dalam tas lalu meletakkannya di bawah tataan baju di dalam lemari, dan bergegas menuju ke meja makan untuk menyelesaikan sarapan. Baju sudah rapi, perut sudah kenyang, tas sudah siap, saatnya berangkat dan menunggu Imron di luar. Tangan segera mengambil kunci serep yang diletakkan di meja, dan melangkahkan kaki ke arah pintu. Di saat kunci pintu sudah masuk ke dalam lubangnya dan kunci mulai terbuka, di saat itu juga terdengar suara, yang menurut hampir menyerupai bantingan. Brak, lama terpana dalam rasa kaget, dan mencoba mencari tahu asal-muasal suara tersebut. Dengan langkah kaki yang gerakan secara perlahan, menuju ke arah kamar dan tidak mendapati apa di dalam kamar. Di saat di dalam kamar kembali mendapati suara pintu stainless yang terbanting dan sangat yakin kalau suara tersebut berasal dari arah kamar mandi. "Brengsek!" teriak agak kaget mendengar suara itu, bergegas keluar kamar dan melangkahkan kaki ke arah kamar mandi. Langkah kaki berjalan dengan sangat perlahan, ada kekhawatiran akan adanya seseorang yang memasuki rumah ini. Tangan segera mengambil sebuah hiasan ukiran kayu yang terletak di ruang tengah. Buat cukuplah benda ini sebagai senjata pembela diri selain kekuatan ilmu utama yaitu kabur berlari dan berteriak minta tolong. Sial benar diri ini andaikan memang benar adanya seorang maling yang memasuki rumah di saat hari pertama harus memulai bekerja. Rasa takut segera menyergap ketika melihat pintu kamar mandi yang terlihat terbuka. Dalam pikiran, telah menutupnya dengan menggunakan grendel dari luar kamar mandi tapi kini terlihat terbuka. "Positif, pasti ada maling nih," ucap dengan rasa takut. "Siapa di dalam?" Kini nada suara terdengar meninggi dengan harapan ada efek rasa takut bagi maling tersebut. Tangan kiri perlahan mendorong pintu kamar mandi dengan tangan kanan yang menggenggam erat hiasan ukiran kayu. Perlahan pintu mulai terbuka diiringi hembusan angin dingin yang menerpa wajah. Kini dapat melihat ruangan di dalam kamar mandi yang tampak kosong melompong. Coba memperhatikan langit kamar mandi dan semua masih terlihat normal, hingga akhirnya mata menangkap sebuah
Perubahan yang terjadi di kamar mandi, bak plastik yang semula letakkan di atas sumur kini tampak sudah berada di lantai tanpa ada satupun pakaian kotor yang berhamburan dari bak plastik itu. Pikiran langsung berasumsi bahwa bak plastik ini jatuh dalam posisi tidak terbalik sehingga pakaian tersebut tidak berhamburan keluar. Demikian juga dengan penyebab jatuhnya mungkin disebabkan oleh adanya hewan seperti tikus yang mendorong bak plastik tersebut, akhirnya putuskan mengisi air rendaman ke dalam bak plastik tersebut, tapi kembali dikejutkan dengan bocornya bak plastik tersebut. Apakah mungkin dengan posisi sumur yang tidak terlalu tinggi ini, jatuhnya menyebabkan bak plastik pecah? Tanya dalam hati, dan kembali pikiran positif berbicara mungkin tadi tidak melihat kalau bak plastik ini sebenarnya memang sudah bocor, retak di bagian bawah, dan pintu kamar mandi yang terbuka, karena tidak sempurna menutup pintu kamar mandi, serta hembusan angin yang bisa berasal dari mana saja bisa menghempaskan pintu stainless yang ringan itu. Tidak perlu berpikir horor, semua bisa dijelaskan dengan akal sehat, ucap sambil bernafas lega. Entah mengapa kembali ada hembusan angin dingin Yegi rasakan, pasti ada ventilasi udara yang menyebabkan angin ini bisa masuk ke ruangan ini, pikir mencoba mencari alasan yang realistis, hingga akhirnya terdengar suara Imron yang tampaknya sudah menunggu di luar. Ada apa Pak Reza, kok mukanya tampak tegang? Tanya Imron begitu melihat keluar dari pintu rumah. Enggak ada apa Mas Imron, biasa efek tegang hari pertama kerja, jawab tanpa berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya, karena tidak mau semua kejadian ini nantinya dihubungkan dengan peristiwa supranatural, sebuah peristiwa yang di luar akal sehat. Oh gitu ya Pak, tampak Imron tidak begitu saja mempercayai ucapan, semua terlihat dari cara tatapan matanya melihat, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Imron pun mengantarkan ke kantor cabang. Hari pertama bekerja dimulai dengan perkenalan, pengenalan perusahaan dan training pekerjaan untuk posisi yang akan tempati, hingga akhirnya waktu istirahat tiba dan kembali berjumpa dengan Minto dan Indra. Tampak Pak Yanto, tutor training ikut bergabung dalam makan siang ini, sebuah percakapan ringan berlangsung mengiringi makan siang. Gimana dengan akomodasinya Pak Reza? Apakah nyaman? Sebuah pertanyaan terlontar dari mulut Pak Yanto. Terlihat sebuah kedipan mata dari Indra kepada Pak Yanto, apakah itu semacam kode atau apalah, tapi yang pasti tidak terganggu dengan pertanyaan itu. Nyaman Pak, kamarnya luas, bangunannya unik, yang pasti bersih, jawab memberikan nilai positif pada bangunan tersebut. Buktinya saya bisa sampai terlambat masuk karena lelapnya tidur, ucap kembali disambut gelak tawa mereka. Tanpa terasa hari sudah beranjak sore, hingga tiba waktunya untuk pulang. Ini adalah hari untuk pertama kalinya mengetahui angkot yang biasa melewati mes. Dalam perjalanan tidak hentinya Indra dan Minto menjelaskan objek yang kami lalui, hingga akhirnya tanpa terasa kami sudah tiba di depan mes. Tampak cahaya redup lampu di bagian depan rumah sedikit mengurangi gelapnya malam. Begitu indah dan unik bangunan ini, Puji mengagumi bangunan tersebut. Pintu pagar besi kuno yang terlihat sudah termakan umur menyambut kedatangan kami. Setelah mengucapkan salam, tampak Mas Dikin membukakan pintu. Segera kami menuju kamar masing dan bergegas mandi. Hidangan hangat yang tersaji di meja makan membuat kami untuk segera menyelesaikan acara bersih badan ini. Sorry Indra, mau tanya, ucap kepada Indra ketika kami menyaksikan TV selepas makan malam. Ada apa Zah? Tadi lihat, lu agak kurang senang mendengar pertanyaan Pak Yanto. Ah mungkin itu hanya perasaan lu aja Zah, jawab Indra dengan tersenyum. Terlihat Indra mencoba kembali mengalihkan pembicaraan ini. Besok jangan kesiangan lagi Zah, udah ngantuk nih, ucap Indra sambil menguap. Seiring mulut Indra yang menguap mata melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tampak terlihat Minto yang tertidur di bangku panjang ruang tengah. Duluan tidur Zah, udah Minto jangan dibangunin, kasihan tampak lelah banget. Tatapan mata Indra melirik ke arah tubuh Minto yang tertidur lelap, lalu bergegas menuju kamar. Sejenak masih terdiam menatap layar TV, hingga akhirnya pun mengikuti jejak Indra untuk tidur. Segera matikan TV dan lampu di ruangan tengah dan tamu, hingga menyisakan 2 lampu redup yang masih menyala di ruangan dapur dan depan rumah. Sempatkan terlebih dahulu untuk membaca beberapa halaman buku sebelum tidur dan akhirnya pun tertidur, hingga akhirnya sebuah suara geraman yang menyerupai suara geraman hewan serta beberapa kali suara seperti suara pukulan di dinding kamar membuat terjaga, lama terdiam dan tidak bergerak di pembaringan. Berpikir ini hanyalah mimpi yang terdengar jadi nyata hingga bisa membangunkan tidur. Segera raih jam tangan yang sengaja letakkan di meja kecil, dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Baru kali ini mimpi terasa nyata banget,
Aneh, ucap kepada kesunyian. Oh mungkin ini merupakan alarm untuk buang air kecil, ucap kembali begitu menyadari telah menahan keinginan untuk buang air kecil. Bergegas melangkah menuju kamar mandi, tampak terlihat Minto yang masih tertidur dengan lelapnya di kursi panjang itu. Wih nih orang kuat banget tidur di situ, gumam dengan rasa heran. Gelapnya ruang tengah ditambah dengan redupnya nyala lampu di dapur sedikit mengganggu pandangan yang belum sempurna karena baru bangun tidur. Dengan langkah gontai segera teruskan langkah kaki ini ke arah kamar mandi. Siapa itu? Seperti Mas Dikin, ucap dengan sedikit memastikan bahwa melihat seseorang yang sedang duduk di meja makan dengan posisi badan membelakangi jalan menuju kamar mandi, dari bentuk tubuhnya bisa memastikan itu Mas Dikin. Mas Dikin, lagi enggak bisa tidur ya? Tegur sekenanya tanpa berharap jawaban, karena kondisi juga masih dalam kondisi setengah mengantuk. Sejenak lihat posisi kepala Mas Dikin sedikit mengangguk diiringi suara jawaban. Terdengar pelan seperti orang yang malas menjawab. Ada kurang lebih berada di kamar mandi 2 atau 3 menit, dan akhirnya pun kembali ke kamar. Kali ini tampak Mas Dikin sudah tidak berada di dapur. Setelah meminum segelas air putih akhirnya pun kembali ke kamar. Pagi harinya terbangun dengan rasa penasaran yang mengganjal di hati. Suara geraman hewan apa yang suaranya bisa membuat ciut nyali orang yang mendengarnya. Begitu juga dengan suara pukulan di dinding kamar yang terjadi beberapa kali. Masih ada rasa ngantuk yang mengganjal di mata ini, pantas saja masih merasakan ngantuk ternyata waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Akhirnya putuskan untuk jogging di halaman mes pagi ini, sekaligus mencoba melihat-lihat di halaman barangkali bisa menemukan jawaban atas semua rasa penasaran. Setelah membasuh wajah, segera menuju halaman mes, udara pagi terasa sejuk memanjakan tubuh begitu juga dengan embun pagi yang masih menempel di rumput, semua terasa begitu sempurna. Tanpa membuang waktu lagi, mulai berlari kecil dan melakukan senam, hingga akhirnya pada putaran terakhir berlari, putuskan untuk berhenti tepat di mana dinding kamar berdiri dengan jendelanya yang sengaja buka. Sejenak perhatikan rumput dan dinding kamar, berharap ada jejak yang ditinggalkan oleh hewan tersebut dan ternyata nihil. Cari apa Pak Reza? Rupanya Mas Dikin sudah berdiri cukup lama dan memperhatikan tingkah laku. Mas Dikin, lagi iseng lihat-lihat aja Mas. Siapa tahu ketemu yang unik, jawab sambil tersenyum, kembali teringat akan kejadian semalam. Wah semalam Mas Dikin sepertinya enggak bisa tidur ya, lagi banyak pikiran ya Mas, tampak Dikin agak terkejut mendengar pertanyaan. Pak Reza bercanda nih, justru semalam itu saya tidur nyenyak banget, kini berganti yang terkejut mendengar jawaban Dikin. Raut muka terlihat bagai orang yang tidak percaya dengan apa yang barusan Dikin ucapkan. Ada apa toh Pak Reza, kok terlihat bengong gitu? Enggak ada apa-apa Mas, jawaban yang berikan seakan bisa menggambarkan perasaan, yang sebenarnya ingin mencari jawaban atas semua kejadian semalam. Yuis Pak, saya cuma mau kasih tahu, teh manis hangat sama makanan kecil udah ada di meja makan, ucap Dikin sambil beranjak pergi. Setelah rasa cukup dengan semua penelitian tanpa hasil ini akhirnya pun melangkahkan kaki menuju meja makan, kini tampak Indra dan Minto yang sedang menikmati hidangan kecil sambil terlibat percakapan yang agak serius. Ayo Za, mumpung gorengannya masih hangat nih, terlihat Indra menyodorkan sepiring pisang goreng yang tampaknya masih hangat, tanpa basa-basi pun langsung mengambil sepotong. Tumben pagi banget Za, lu enggak bisa tidur ya? Tanya Minto seakan tidak percaya melihat yang bangun pagi. Enggak juga tuh, sedikit nyenyak kok, beda sama lu yang terlihat tidurnya pulas banget. Sebenarnya pengen bangunin lu tuh biar pindah ke dalam kamar, tapi takut ganggu. Terlihat Minto dan Indra yang saling berpandangan mendengar pertanyaan, entah apa yang ada di benak mereka. Kenapa lu berdua pada bengong? Tanya kembali. Lu juga lihat Minto tidur di bangku panjang itu kan Za? Kali ini Indra yang balik bertanya kepada. Ia lihat, memangnya kenapa? Kembali Indra dan Minto saling berpandangan dengan raut muka ketakutan. Sepertinya kami harus jujur Za, ucap Indra yang kini mencoba menjelaskan sesuatu, akhirnya keluarlah sebuah cerita dari mulutnya, tentang keberadaan mereka di sini yang genap bekerja belum sampai 1 tahun, tentang kejadian aneh yang menimpa mereka, tentang Arda pegawai yang gantikan dan yang lebih utama dan buat inilah yang paling tidak masuk akal yaitu tentang Minto yang ternyata tidak mengakui kalau dirinya semalam tidur di kursi panjang itu, mendengar penjelasan dari Indra, berbagai macam pertanyaan langsung menghinggapi pikiran. Kalian lagi nggak berusaha ngerjain kan? Gila lu Za, apa untungnya sama Minto ngerjain lu?
Nanti kita lanjut lagi bicaranya sepulang kerja, ucap Minto sambil mengajak Dan Indra untuk bersiap kerja. Hari kedua bekerja kembali diisi dengan training pekerjaan kembali, tapi untuk hari kedua ini sudah mulai bisa menguasai pekerjaan, apa yang harus kerjakan dan rencana kerja sudah terpikirkan di dalam kepala ini. Ketika waktu istirahat tiba, kembali Indra dan Minto mengajak untuk mencari makan siang di sebuah rumah makan dan seperti biasa Yanto kembali menawarkan diri untuk ikut serta. Sekarang ajak lu ke rumah makan yang ada primadonanya Za, seloroh Indra yang dibalas tawa Minto dan Yanto, entah apa yang mereka maksudkan yang pasti berharap makanan di rumah makan ini enak dan murah. Perhatikan wanita yang akan mengantarkan makanan kita ini Za, ucap Indra. Kita taruhan Pak Yanto, terlihat Minto mengerdipkan matanya ke arah Yanto, hingga akhirnya seorang wanita yang bisa dibilang tidak muda dan tidak tua, mungkin sekitar 29 atau 30 tahun menghampiri dengan membawa pesanan makanan kami. Genit, itu kesan pertama yang dapatkan, dengan gaya lenggak-lenggoknya dan senyum yang terumbar ke setiap pengunjung. Mas Indra, Mas Minto, Mas Yanto, kemana aja nih kok baru pada kelihatan lagi? Sapanya Genit, rupanya mereka sudah saling mengenal. Terlihat muka Indra, Minto dan Yanto tersipu malu mendapatkan sapaan dari wanita tersebut. Dan yang sangat terlihat mencolik di penglihatan adalah tatapan mata Yanto yang hampir melompat keluar melihat belahan payudara yang tampak tersembul di balik baju kebayanya yang terlihat agak ketat. Lagi sibuk Mbak, sepertinya lama enggak lihat jadi tambah cantik aja Mbak, ucap Minto mencoba matanya tidak berfokus pada payudara tersebut. Bisa aja Mas ini, jawab wanita tersebut sambil tertawa genit. Wah, bawa teman baru toh, ucapnya kembali ketika melihat ke arah yang mungkin terasa asing buatnya. Siapa namanya Mas? Terlihat wanita tersebut mengajak berkenalan dan menjulurkan tangannya. Reza, jawab menyambut uluran tangannya, halusnya tangan wanita itu seperti menghipnotis. Ada sebuah kekuatan atau entah harus namakan apa, yang pasti jabatan tangan itu seperti menyalurkan sebuah energi yang membuat terpana dan enggan untuk melepaskan secara cepat jabatan tangan tersebut. Panggil aku Hesti Mas, kalau perlu tambahan yang lain jangan sungkan panggil aku, ucapnya dengan ramah. Entah karena keramahannya melihat wanita yang pertama kali lihat biasa saja seperti wanita umum lainnya, kini memberikan sensasi yang berbeda, kulitnya yang putih kecoklatan, lesung pipinya, permainan matanya yang berjalan selaras dengan bibirnya kecilnya yang bergerak genit. Kalau begitu aku melayani yang lain dulu ya Mas, sambil tersenyum, Hesti melepaskan jabatan tangannya dan meninggalkan kami dengan lenggak-lenggoknya. Woyiza, tegur Indra sambil menggerakkan telapak tangannya di depan muka. Gimana Za, apa penilaian lu? Tampak Minto dan Yanto menantikan jawaban. Apa Za, malah tanya Indra kembali. Sinden. Loh kok sinden, terlihat Minto tertawa sambil menepuk jidatnya. Ya kan enggak salah, sinden itu kan pakai kebaya, ucap membela diri. Enggak begitu juga kali Za, sinden tuh pakai kebaya lengkap, disanggul, lah ini kan enggak. Kalau ini pakai kebaya, pakai celana jeans, rambut digerai, bedalah, Yanto mencoba menerangkan perbedaan sinden dengan bukan sinden. Maksud tuh Za, gimana tuh cewek, cantik apa enggak, ucap Indra sambil tertawa. Awalnya biasa aja, biasa lihat cewek seperti itu di Jakarta. Lu bilang kan awalnya, terus gimana sekarang? Tanya Indra penasaran, lama terdiam untuk tidak menjawab, semua sengaja lakukan untuk memberikan rasa penasaran kepada mereka. Gimana Za? Akhirnya Minto pun ikut penasaran. Sekarang pening kalau melihatnya, mendengar jawaban yang terlontar dari mulut, serentak mereka tertawa terbahak. Pening apa nahan nafsu lu Za? Ucap Yanto tanpa bisa menghentikan tawanya. Ya begitulah, jawab sambil ikut tertawa. Itu juga yang kami rasakan Za, terlihat raut muka Indra menjadi serius. Tapi kami bisa menahan rasa nafsu itu, begitu kami mengingat apa yang pernah terjadi pada Arda. Arda? Maksud kalian apa? Apa yang terjadi dengan Arda? Tanya dengan rasa penasaran.